Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo semuanya. Kembali lagi di podcast TKV. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas perjalanan yang terlihat sederhana, namun ternyata penuh dengan makna, yaitu perjalanan menjadi seorang guru. Nah, kita juga kedatangan narasumber nih, salah satu guru SMK Negeri 4 Semarang. Oke, halo Ibu, boleh perkenalan diri terlebih dahulu? Oke, halo Kak. Ya, perkenalkan ya, nama Ibu Bu Emi Nurholif. Ibu di sini salah satu guru teknik elektronika di SMK Negeri 4 Semarang. Oke, Ya. Bu Emi ya. Ya, Terima kasih ya Bu sebelumnya sudah datang pada podcast kali ini. Oke, kita langsung ke pertanyaan pertama. Kenapa Ibu tertarik memilih karir sebagai seorang guru? Apakah ini cita-cita sejak kecil atau baru kepikiran di saat-saat tertentu? oke Ibu sambil menjawab ya. Ini jujur baru pertama ya ikut podcast ya. Ini sambil Ibu sambil cerita-cerita aja mungkin pengalaman selama menjadi guru ya. Kenapa tadi tertarik ya menjadi guru ya? Apakah pengalaman dari kecil gitu ya maksudnya ya? Apa cita-cita ya maksudnya? Cita-cita sejak kecil atau baru kepikiran? Oke. Kalau dari Ibu ya sebenarnya kalau dari kecil itu mungkin karena dulu istilahnya kayak mungkin harapan orang tua ya dulu ya, karena seringnya bilang gini, oh besok kalau besar jadi guru, harapannya kan seperti itu ya. Kalau bisa cita-citanya besok kerja jadi guru gitu ya. Kalau Ibu sih karena melihat kalau waktu kecil kan pasti ya kalau nggak jadi dokter ya kan jadi guru, tapi Ibu melihat bapak Ibu guru waktu Ibu kecil dulu ya, SD seperti itu, SMP, SMA ternyata juga sangat menyenangkan gitu ya, jadi guru bermain bersama anak-anak itu ya, belajar bersama seperti itu ternyata sangat-sangat menyenangkan gitu ya. Jadi ya Ibu terus jadi ingin jadi guru juga gitu ya, yang akhirnya ya sekarang alhamdulillahnya ya bisa terwujud. Alhamdulillah. Berarti cita-cita jadi seorang guru ini emang dari kecil ya Bu? Ya mungkin kalau dulu nggak yang cita-cita banget pengen jadi guru nggak ya, tapi mungkin cuma keinginan aja. Oh mungkin besok kalau ditanya misalnya cita-citanya jadi apa gitu kan, ya pengennya sih ya jadi guru gitu ya. Cuma ya bukan terus oh besok harus jadi guru gitu juga, nggak ada kepikiran sampai ke situ sih gitu ya. Cuma berjalannya waktu aja, mungkin pas besar pengen jadi dulu pengen pernah jadi teknisi atau seperti apa, tapi ternyata ya memang jalan hidupnya kesini ya udah kayak apa yang udah kita ucapkan waktu kecil dulu ya ternyata itu doa untuk kita sendiri juga gitu loh. Nah jadi ya mungkin berawal dari sebuah kata yang akhirnya menjadi doa untuk diri kita sih. Oke, selanjutnya nih Bu, dalam perjalanan jadi seorang guru ini ada nggak sih kayak orang terdekat Ibu yang menginspirasi Ibu jadi seorang guru atau memotivasi Ibu jadi seorang guru ini? Kalau orang terdekat ya, kalau dulu sih mungkin karena Ibu kan dari SD, SMP, SMA ya, paling seringnya yang mendengarkan dari Bapak Ibu guru ya. Karena waktu SD juga mungkin dulu pernah ikut lomba gitu ya, mungkin ya kalau SD ya lomba-lomba gambar gitu ya. Kalau SMP juga melihat guru matematika gitu kan, nah, terus kepengen jadi guru matematika jadi seperti itu ya kan. Kemudian SMK ternyata ada guru akan kejuruan ya kan, Ibu juga dari kejuruan waktu itu kan juga terinspirasi seperti itu. Jadi ya mungkin dari awalnya nggak kepikiran mau jadi guru apa gitu ya, tapi ya seiring berjalannya waktu ya kita melihat mana yang jurusan yang sudah kita pilih ya itu lama-lama ya tertarik juga. Jadi Bu Emi ini emang tertarik di bidang elektronika atau gimana Bu? Kalau sekarang ini ya karena Ibu kan sekarang jadi guru elektronika ya awalnya suka mungkin dari bidang-bidang elektronik seperti itu suka ya awalnya, terus kesini setelah mempelajari ya sudah berkecimpung dan alhamdulillahnya ya
kita terus belajar sih. Sampai sekarang sih ibu masih belajar juga ya di elektronika ya. Jadi karena perkembangan kan terus berjalan nih kan, perkembangan teknologi terus berjalan ya, ibu ya terus belajar juga di sini. Jadi ya sambil mengajar, karena ilmu elektronika itu kan terus berkembang. Iya. Jadi nggak stuck di situ saja ya. Teknologi maju ya otomatis industri elektronika juga terus berkembang, jadi kita juga terus belajar. Oke, selanjutnya ya Bu, kita kembali ke awal masa Ibu ngajar. Ada nggak sih pengalaman pertama Ibu saat mengajar? Kan pasti kayak Ibu pernah kali ngajar nih, terus berdiri di kelas berhadapan sama murid-murid baru, itu rasanya gimana? Kalau ibu kebetulan ya dulu waktu kuliah itu kan memang sudah jurusannya pendidikan ya. Jadi memang dari waktu kuliah sudah diajarin ya apa sih yang harus kita persiapkan sebelum mengajar ya kan. Kemudian yang harus kita materi apa yang mau kita angkat ketika mengajar itu kan pastinya sudah dipersiapkan sebelum mengajar ya. Nah pastinya kan, tapi ya tetap aja ya namanya manusia ya baru pertama kali mengajar gitu, pastinya kan kita tetap sambil melihat schedule ya, mesti istilahnya kan kita punya rencana ya, rencana pembelajaran seperti apa. Ya mungkin kalau pas ketemu pertama ya alhamdulillahnya sih anak-anaknya enjoy ya, enak-enak aja kan, karena anak-anak SMK juga ya waktu itu pertama kali ngajar ya. Cuma tinggal bagaimana kita bisa menyampaikan materi yang sudah kita siapkan tadi. Harapannya kan apa ketika kita ngajar sampai ke anaknya ya. Nah itu yang mungkin yang pas pertama kali ya kita belum tahu ya gimana sih siswa ketika kita jelaskan tuh mereka mudeng apa enggak gitu kan, kita belum, masih ragu di situ ya. Nah itu mungkin yang di awal-awal yang ibu rasakan ya mungkin masih bingung ya, masih bingung gimana caranya biar anak-anak itu seneng dengan yang kita ajarkan kayak gitu sih. Kalau ngajar gitu sempat gugup gak Bu? Gugup ya, mungkin gugup sedikit ya, karena awal-awal mungkin kan awal-awal masuk kelas gitu ya. Awal-awal masuk kelas mungkin gugup, wah mau dimulai dari mana nih, kita kan mau ngomong apa dulu seperti itu. Cuman setelah kita mulai, kita punya desain materi yang mau disampaikan ya udah mengalir aja kayak gitu, nanti anak-anaknya juga pastinya kan antusias ya. Anak SMK gitu ibu lihat juga sangat antusias ya. Jadinya ya kita mengalir aja apa yang sudah kita desain, apa yang sudah kita persiapkan kita sampaikan, ya gugup itu hilang sendiri sih seperti itu. Oke. Bu Emi ini ngajar sejak berapa tahun Bu? 5 tahun. 5 tahun. Iya. Kan kalau 5 tahun itu pasti ketemu banyak banget murid-murid yang beda-beda karakternya. Iya. Nah, ada nggak sih pengalaman bersama murid yang memberikan kesan dalam ke ibu sendiri? Kalau kesan mendalam ya tentang murid ya, kalau ibu sih melihatnya setiap angkatan pasti ada anak-anak yang spesial ya. Mereka pasti punya meninggalkan kesan-kesan sendiri ya ke ibu ya. Biasanya kalau anak-anak kadang ya mungkin ada yang sangat nggak perlu kita jelaskan, dia udah tahu sendiri seperti itu ya. Kadang ibu apalagi sekarang kan teknologi maju ya. Jadi kadang anak-anak itu malah udah tahu gitu loh, belum masuk pembelajarannya, karena memang banyak sekali pembelajaran di luar yang bisa mereka dapatkan ya secara otodidak ataupun di komunitas-komunitas ya, kayak elektronika itu kan ada yang kayak komunitas robotik dan lain sebagainya, seperti itu kan sebenarnya juga sudah ada, bahkan mereka dari SMP mungkin ya SD gitu juga ada ekstra robotik seperti itu ya. Jadi bukan hal yang baru bagi beberapa orang yang sudah bisa ya. Tapi kalau overall sih, kalau dari anak-anak yang ya, ibu lihat ya, yang tiap angkatan itu pasti ya sama sih, ibu lihat pasti mereka juga pasti ada yang sangat menonjol, tapi ada juga yang perlu bimbingan lah. Itu bagaimana kita bisa menyesuaikan ya, ketika ada anak yang cepat ya kita dorong, kita support gitu ya. Tapi kalau ketika ada anak yang mungkin memang lambat ya kita tuntun pelan-pelan lah seperti itu. Kalau di angkatan ini ada nggak Bu yang dari kesan dalam buat ibu?
angkatan ini ya. Kalau angkatan ini sebenarnya beberapa ya yang banyak yang sangat ibu ibu seneng lah ya dengan angkatan-angkatan akhir-akhir ini malahan ya, karena beberapa mereka sangat akhir-akhir ini malahan ya, karena beberapa mereka sangat antusias ya mengikuti lomba ya. Kemarin ada yang lomba di USM ya, Udinus, kemudian lomba di mana lagi ya kemarin ya, Undip gitu ya. Beberapa anak mereka kadang inisiatif sendiri untuk mencari informasi, kemudian nanti tinggal bagaimana kita support mereka. Jadi ya itu sih, mereka ibu yang terkesan karena semangat mereka lah ya. Kadang mereka kalau mengerjakan project lomba itu bahkan sampai gadang ya, mungkin sampai kan di rumah ya tapi nggak di sekolah ya. Mereka kan saking fokusnya ya, fokusnya mengerjakan project untuk lomba itu ya, itu mereka habis maksudnya all out lah istilahnya ya. Nah, jadi untuk mengerahkan semuanya lah biar mereka bisa ikut lomba dengan maksimal. Oke, kalau gitu, kalau bisa ikut lomba nih, terganggu nggak sama project kejuruan kayak tugas kejuruan gitu? Apakah terganggu? Tidak sih, nggak terganggu ya. Jadi kita dari kejuruan juga support ya, karena kan yang namanya lomba itu kan juga salah satu materi di elektronika ya. Bahkan materi lomba itu kalau ibu lihat lebih jauh malahan ya, karena kan pastinya lebih kompleks ya. Nah, ketika mereka bisa lomba, pastinya nanti di kejuruan pasti mereka bisa gitu loh. Lebih mudah lah istilahnya mengikuti. Jadi malah kalau mereka ikut lomba ya kita support gitu. Oke. Nah, Bu Emi ini kan ngajar pasti ada kayak momen-momen bahagia gitu kan bisa sama murid-murid. Ada nggak sih kayak momen paling menyenangkan ibu bareng murid-muridnya? Momen paling menyenangkan ya. Kalau ibu paling menyenangkan itu ya. Iya. Jadi kalau paling menyenangkan ya sebenarnya momen-momen kadang bukan yang harus wah gitu ya momennya ya. Kadang hal-hal lucu aja. Kadang anak-anak itu sering ya, yang namanya anak SMK mungkin ya kan pasti punya tingkah laku yang kadang itu lucu gitu kan. Iya. Ya gitu-gitu aja udah menyenangkan bagi ibu ya. Bisa ketawa setiap hari sama anak-anak gitu juga bagi ibu sudah menyenangkan sih. Jadi bagi ibu ya setiap ketemu anak-anak itu menyenangkan. Oke, kan ini kan ibu ngajar sini 5 tahun ya. Ada nggak sih kayak hal terberat yang ibu alami sama ngajar ini? Hal terberat, hal paling berat. Yang terberat kalau dari ibu ya, itu lebih ke materi sih mungkin ya. Kalau hal bukan materi ya, maksudnya karena hal terberat ya. Lebih ke ini tantangan ya. Nah, tantangan di materi elektronika ini kan karena berkembang terus ya. Iya. Kalau terberat sih enggak ya, lebih ke tantangan kalau bagi ibu ya. Karena elektronika itu kan berkembang, itu tadi yang ibu sampaikan ya, materinya terus berkembang ya. Jadi kita harus mengikutilah perkembangan zaman. Akhirnya materi elektronika itu enggak stuck di situ. Jadi kita harus ada teknologi baru, kita ikut pelajari baru ya. Kemudian ada materi yang mungkin belum pernah ada ya sebelumnya seperti itu kan. Nah itu juga kita harus langsung mengikuti lah, karena jangan sampai ada gap lah ya dari industri dengan sekolah itu, jangan sampai ada gap terlalu jauh. Industri sudah sampai mana, sekolah juga kalau bisa mengikuti gitu. Itu sih, jadi biar ya itu tantangan lah, tantangan di elektronika seperti itu. Oh, jadi itu kayak tantangan ibu terbesar dalam tahun ini apa gimana? Kalau dalam tahun ini nggak tahun ini sih, setiap tahun pasti ada tantangannya. Karena ya dari tahun ke tahun lah
kayak HP lah gitu kan. HP itu kan ya dari dulu, zaman dulu mungkin masih pakai keypad ya kan, kemudian touchscreen, ya sekarang ada apa lagi itu kan sampai ke depan besok itu kan tantangan itu terus ada gitu. Jadi ya kita tetap beradaptasi aja. Oke, kalau buat anak-anak elektronika nih, ibu sempat kewalahan nggak kayak ngadepin murid-murid gitu? Oh ya, kalau untuk anak elektronika sebenarnya ibu lihat ya mungkin kalau apa itu karakter, mungkin kenakalan remaja lah ya, biasalah ya, sama dengan anak yang lain gitu. Kalau kewalahan sih enggak ya, karena kan di sini juga kita kan enggak bekerja sendiri ya, pastinya kan ada tim lah istilahnya ya, dari wali kelas, dari KPK ya, dengan guru BK ya, kita kerjasama saja. Jadi misal kan pasti ada anak yang mungkin pastiin peralatannya lebih banyak, mungkin hiperaktif gitu ya, atau lebih aktif itulah ya, lebih aktif. Ada yang mungkin terlalu pendiam gitu, juga sebenarnya perlu kita perhatikan juga gitu, nggak hanya yang terlalu aktif, tapi juga yang terlalu pendiam juga harus kita cari tahu ya kenapa gitu loh. Dan sampai ada yang menghalangi mereka lah untuk belajar gitu loh ya. Kita harapannya semuanya ya sama gitu, mereka bisa mendapatkan materi secara maksimal ya, tanpa ada kendala lah selama belajar gitu. Oke, kan ini ibu udah ngadepin tantangan banyak kan pasti sama 5 tahun ini. Ada nggak sih di titik ini ibu pengen nyerah gitu? Pengen nyerah sih enggak ya. Ya itu tadi kembali ke karena kita sudah udah memutuskan lah istilahnya ya. Memang ditakdirkan juga ya, yang tadi ibu bilang ya, kata adalah doa tadi ya, kita udah ditakdirkan di sini, kita udah jalannya di sini ya, berarti memang itu harus kita lakukan lah. Kalau menyerah, ibu tidak pernah menganggap sebuah hal itu sebuah penyesalan dan lain sebagainya terus kita harus menyerah ya, malah itu ya itu tadi jadi sebuah tantangan dan bagi kita gitu loh. Jadi ketika ada masalah apa kan, namanya guru juga pasti kehidupan ya, pasti kan banyak ada masalah ya, entah dari siswa, entah dari mana luar, dan itu bagaimana kita, dan entah dari materi juga ya, memang ada materi baru dan lain sebagainya seperti itu ya, bagaimana kita terus menjadikan itu sebuah tantangan ya, jadi nggak terus kita menyerah begitu aja sih. Oke, berarti Bu Emi ini benar-benar menekuni ini ya Bu, jadi guru, benar-benar bertanggung jawab jadi guru. Ya kita apa yang bisa kita berikan, apalagi untuk masa depan anak-anak ya, ya kita lakukan ya semaksimal mungkin gitu sih. Oke, pertanyaan lagi ya Bu, seberapa penting sih peran seorang guru bagi masa depan? Peran seorang guru bagi masa depan ya. Nah itu kalau bagi ibu sih penting ya, sangat-sangat penting, karena ibu lihat juga anak-anak itu pasti butuh bimbingan ya. Jadi tidak meskipun sebenarnya anak-anak bisa ya belajar secara mandiri, otodidak dan sebagainya, tapi kan tetap harus ada bimbingannya ya, apalagi untuk karakter ya, yang tidak bisa kalian pelajari secara otodidak ya, tapi harus ada bimbingan dari bapak ibu guru juga gitu ya, yang mengarahkan, yang hal baik buruknya seperti apa gitu kan. Nah itu ya pastinya kita juga mencoba ya agar masa depan lah ya, kita kan juga berkecimpung di sini untuk masa depan anak-anak ya, kita mencoba yang terbaik lah untuk siswa ya. Oke, ada nggak sih harapan ibu buat generasi penerus berikutnya? Oke, harapan untuk generasi penerus ya, kalau ibu untuk generasi penerus ya, kalian tetap tangguh ya, kemudian kalian kuat, biar nanti kalian
ya harapannya nanti kalian sukses ke depan, bisa mengangkat Indonesia ya lebih baik lagi, lebih makmur lagi ke depannya. Makanya kita ya mencobalah ya di sini mencerdaskan ya kan, mencerdaskan kehidupan bangsa ya. Jadi biar nanti ke depannya Indonesia lebih maju. Itu sih harapannya. Amin, semoga kekabul ya Bu cita-citanya. Jadi terima kasih ya Bu atas podcast kali ini dan sharing-sharing cerita tentang Ibu, dan semoga apa yang Ibu harapkan semoga menjadi kenyataan untuk penerus bangsa berikutnya. Amin. Ya sama-sama ya Mbak ya. Jadi mungkin ada pantun sedikit ya dari Ibu ya. Tak boleh tahu. Tadi udah Ibu siapin sih. Coba ya, ini untuk karena sesuai temanya ya kan, tadi temanya pendidikan juga ya. Oke. Ibu. Pantunnya berapa? Baik Ibu. Pantunnya satu aja ya. Oke. Jika perahu sudah melaju, cakep. Mari kita banyak berdoa. Cakep. Jika ingin negeri maju, cakep. Pendidikan harus utama. Cakep. Oke. Semoga kisah Ibu menjadi inspirasi bagi murid-murid dan penerus bangsa lainnya. Makasih ya Bu sudah datang di podcast Sama-sama. ini. Oke, saya Talita Denswara pamit undur diri. Terima kasih untuk podcast kali ini dan sampai jumpa di episode berikutnya. Gimana, perlu tag